Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Saryanti Randaliling, mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2025 di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan program studi Pendidikan Agama Katolik dan nomor induk mahasiswa 25869051721. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Katolik Mesawa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dengan topik Yesus Pemenuhan Janji Allah untuk kelas 8. Selamat menyaksikan. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Siap untuk belajar pendidikan agama? Siap. Baik. Namun sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membuka dengan doa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, Kathleen. Silakan, Kathleen. Amin. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Kathleen, Manda, Violin, Geral, Yao. Oke, jadi dari 16 orang ada satu yang tidak hadir ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, Ibu minta semuanya untuk berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Tahu lagu Yesus Kekasih Jiwaku? Oke, semuanya bernyanyi ya. Bernyanyi dengan benar sama dengan berdoa 2 kali. Jadi menyanyilah dengan benar. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, mengangkat lagu pujian berikan nama-Mu. Baik, hari ini kita akan mendalami tema pelajaran kita. Ini kita masuk di dalam bab pertama, di mana bab pertama ini membahas tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dan memperjuangkan kerajaan Allah. Lalu topik yang akan kita bahas sebelum mendalami materi tentang Yesus yang mewartakan kerajaan Allah ini adalah Yesus pemenuhan janji Allah. Nah, kalau kita lihat jadi dari judulnya ini, siapa yang berjanji? Allah. Kepada siapa? Kepada manusia. Lalu pemenuhan janji Allah dalam diri Yesus. Oke. Ibu ingin tanya dulu. Kaitan dengan tema kita pada hari ini, Yesus Allah yang berjanji kepada manusia dalam diri Yesus Kristus. Apa itu janji? Apa itu janji? Siapa yang mau menjawab? Apa itu janji? Hairil, silakan Hairil. Silakan. Janji adalah tentang kesanggupan untuk melakukan sesuatu yang diucapkan antara dua pihak atau lebih untuk mengikat diri baik secara lisan maupun tulisan. Oke, menurut Hairil, janji itu adalah pernyataan kesanggupan dari dua belah pihak untuk melakukan sesuatu. Ya, semua sepakat dengan itu? Ya. Siapa di sini yang pernah berjanji? Lalu kemudian apa isi janjinya? Pasti semua pernah berjanji, toh? Nah, silakan satu orang menyampaikan jawabannya. Halo. Yami, silakan. Saya pernah berjanji untuk belajar selama 1 tes dan saya mendapatkan nilai dengan baik. Oke, lalu mendapatkan nilai yang bagus? Ya, Bu. Oke, luar biasa. Jadi Yaomi menyampaikan bahwa dia pernah berjanji untuk belajar dengan giat dan akhirnya atas janjinya itu dia memperoleh nilai yang baik. Namun sebelum itu Ibu akan menjelaskan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah anak-anakku semua belajar materi kita hari ini, Yesus pemenuhan janji Allah,
diharapkan Anda semua mampu memahami dan menjelaskan makna Yesus sebagai penggenapan janji Allah dalam sejarah keselamatan. Lalu kalian kaitkanlah dengan kehidupan beriman sehari-hari. Setelah itu, setelah kalian paham dan mampu menjelaskan, harus mampu membangun dalam diri, mengembangkan dalam dirinya sikap kagum kepada Allah, sebab Allah itu setia pada janjinya. Lalu bisa juga membangun dalam dirinya sikap syukur, lalu percaya dan semakin cinta kepada Allah yang telah menepati janjinya kepada kita manusia. Dan yang terakhir, setelah kamu membangun niat itu, kamu mampu mewujudkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa kita mewujudkan iman itu? Misalnya melakukan tindakan kasih, tindakan nyata, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Jadi kalau lebih bersemangat, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ibu meminta semuanya untuk berdiri. Nama ice breakingnya itu menjauh, mendekat, dan tangkap. Ada yang sudah tahu caranya? Oke, caranya seperti ini. Silakan cari pasangan, saling berhadapan. Ya, cari pasangannya berdua-dua saling berhadapan. Satu orang temannya mengatupkan tangannya, lalu diletakkan seperti ini. Lalu satu orang lainnya membuka tangannya. Yang tadi tangannya terkatup itu di bagian dalam. Paham? Silakan di sana Hairil dan Askiana. Askiana yang mengatupkan tangan, lalu Hairil yang membuka tangan. Melatih konsentrasi. Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Ada yang tertangkap? Kita ulang sekali lagi ya. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Pelan duduk kembali. Oke, anak-anak sekalian, kita tadi sudah melihat bahwa pokok pembahasan kita hari ini tentang janji, tentang Allah yang berjanji. Mari kita menggali suatu pengalaman hidup tentang janji itu. Ada kisah dari dua orang. Fabian dan Thomas adalah kakak beradik yang hidup dalam suatu keluarga yang cukup mampu. Keduanya mendapat fasilitas yang cukup dari orang tua mereka. Setiap anak diberikan handphone, HP, kembali yang canggih. Sayangnya, mereka kurang dapat memanfaatkan sarana tersebut secara bertanggung jawab. Mereka lebih sering dan asyik bermain game online dengan menggunakan HP tersebut. Alhasil, nilai ulangan harian mereka menjadi jelek. Melorot jauh di bawah KKM. Ayah dan ibunya kecewa dan berniat menyita HP keduanya. Fabian dan Thomas memohon kepada orang tuanya agar mereka tidak menyita HP tersebut. Ayah, tolong jangan disita HP Fabian. Fabian berjanji tidak akan banyak main game. Oke, ini salah satu pengalaman dari seseorang yang berjanji. Tadi dalam kisahnya diceritakan ada dua orang bersaudara, yaitu Thomas dan Fabian. Ada yang mengalami hal yang sama ini di rumahnya, sama dengan Thomas dan Fabian. Selalu main game saja kerjanya. Ada? Ada? Terkait dengan video yang sudah anak-anak tonton, Ibu mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendalami ini. Yang pertama, berdasarkan cerita tadi, apa kira-kira yang menjadi alasan Fabian dan Thomas berjanji? Siapa yang mau menjawab? Geral, silakan. Apa Geral? Fabian dan Thomas berjanji mereka ingin memperbaiki nilai raportnya yang kurang baik akibat keseringan bermain. Oke, mereka berjanji karena dengan alasan menurut Geral ingin memperbaiki nilainya, sebab awalnya nilai mereka buruk karena terlalu sering bermain game. Lalu kemudian, menurut kalian, apa kemudian yang menjadi alasan setiap orang membuat janji? Karena pasti ada alasan seseorang sehingga muncul niat untuk mengucapkan janji kepada seseorang. Siapa yang mau menjawab? Bella Strik, silakan Bella Strik. Menurut saya, alasan lain orang mau berjanji adalah yang pertama yaitu karena ingin dipercaya. Dengan berjanji, seseorang berusaha menunjukkan bahwa dia bisa diandalkan.
Dan yang kedua yaitu karena merasa punya tanggung jawab. Terima kasih atas jawabannya semua. Ada banyak alasan kenapa orang itu mengungkapkan sebuah janji. Misalnya, ada orang yang mengungkapkan janji karena punya rasa cinta. Contoh, semua punya sahabat di sini? Ya. Mau sahabatnya bahagia, mau sahabatnya tetap utuh? Nah, pasti mau. Nah, karena rasa cinta kita kepada sahabat, kadang-kadang kita membuatlah janji untuk selalu ada, entah kondisinya sahabat kita senang, sedih, dan lain sebagainya. Kenapa kita membuat janji ini? Sebab ada rasa cinta. Lalu, ada juga orang yang berjanji dengan alasan mau membahagiakan orang lain. Ada yang seperti ini? Ada? Nah, misalnya di rumah kita ingin membahagiakan kedua orang tua, maka kita mulailah berjanji. Oke, saya berjanji untuk lebih tekun belajar, lebih rajin membantu orang tua di rumah. Nah, ini hasilnya akan membahagiakan orang tua. Kemudian ada juga orang yang berjanji sebagai rasa tanggung jawab. Contoh kemarin, siapa pengurus OSIS yang terpilih kemarin yang baru? Yaomi dan Rehan dan kawan-kawan. Nah, mungkin setelah terpilihnya, kemudian berjanji bahwa akan membawa organisasi OSIS ke arah yang lebih baik, lebih berkembang, lebih mempunyai impact ke sekolah. Ini sebagai rasa tanggung jawab. Jadi ada banyak alasan seseorang untuk mengucapkan sebuah janji. Sekarang, mari kita menggali lebih jauh lagi makna janji ini dalam ajaran kitab suci. Silakan mendalami teks kitab suci ini dalam kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Semua sudah dapat Alkitab? Ya. Oke. Akan bagikan lembar kerja kelompok. Jawabannya kalian silakan dituliskan di lembar kerja ini. Bisa? Oke. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Cukup? Cukup ya? Silakan berdiskusi dan mengerjakan. Nama kelompok. Nama kelompoknya. Anggota kelompok. Jangan lupa di atas tuliskan nama-nama anggota kelompoknya ya. Siapa kelompok yang sudah selesai? Oke, sambil menunggu temannya, silakan dicermati kembali jawabannya. Kelompok 2 selesai? Lagi 1 nomor? Kelompok 4? Lagi 1 nomor juga. Menunggu kelompok 4. Oke, semua kelompok sudah selesai. Sekarang kita bersiap untuk masuk dalam presentasi kelompok. Namun sebelum itu, agar presentasinya makin mantap, Ibu mengundang semuanya untuk berdiri kembali. Kita akan ice breaking. Ada yang tahu ice breakingnya? Sikut, sakit, sikat. Masing-masing kelompok mendapat 2 jatah. 2 jatah. Kalau Ibu kasih instruksi sikut, pegang sikunya. Lalu kemudian kalau Ibu mengatakan sakit, pegang perutnya. Lalu kemudian saat Ibu mengatakan sikat, maka berebut sikat kuenya. Jadi siapa cepat dia dapat. Oke, konsentrasi ya. Oke, siap? Ya. Konsentrasi dimulai. Sikut, sakit, sikut, sikat. Semua dapat? Masih ada yang tersisa? Siap tadi? Oke, Ibu kasih tambahan deh 1. Jadi siapa cepat dia dapat. Siap? Siap. Konsentrasi dimulai. Sakit, sikat. Nah, oke. Ada yang tidak kedapatan? Sekarang kita akan masuk dalam presentasi kelompok. Semua kelompok sudah siap? Oke, kita akan masuk dalam presentasi kelompok. Silakan masing-masing nanti kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Sambil temannya presentasi, yang lain silakan memberikan perhatian, menghargai temannya yang sedang berbicara.
kasih kesempatan memberikan kepada kelompok kami. Sebelum untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hairul Ilham. Bagaimana Allah memberi janjinya? Janji Allah telah terpenuhi dalam diri Kristus yang turun ke dunia dalam wujud manusia untuk menebus dosa manusia. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Febri Andira. Ayat manakah yang menunjukkan bahwa Allah pernah berjanji? Di ayat Kejadian 3 ayat 8 sampai 15, Allah berjanji bahwa keturunan dari seorang perempuan yang akan merubuhkan kemakmuran. Ini disebut sebagai janji Mariana. Kita berikan aplaus. Selanjutnya, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang terdiri dari Lastri, dan yang akan membacakan saya persilakan. Ayat yang menunjukkan bahwa Allah berjanji ialah dalam ayat Kejadian 3 pasal 8 ayat 15. Pasal 3 ayat 8 sampai 15, Allah berjanji bahwa seorang perempuan yang menemui ular Iblis disebut sebagai janji dari hari pertama. Ya, berdasarkan bacaan kitab di atas, apa sajakah yang menunjukkan ciri kemanusiaan Yesus? Pertama, Yesus dilahirkan dari rahim seorang wanita yaitu Maria. Dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Dan yang terakhir, kita ke kelompok 4. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul topik pembelajaran yaitu Yesus pemenuhan janji Allah. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rafaela. Nama saya Ulan. Nomor 1, ayat manakah yang menunjukkan bahwa Allah telah berjanji? Ayat yang menunjukkan bahwa Allah telah berjanji kepada manusia adalah Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesuatu sesungguhnya seseorang perempuan yang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, seorang penyembuh. Ya, dari hasil presentasi kami, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kami sudah terima kasih. Oke, demikian dari kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih semuanya sudah menjawab, semua sudah berdiskusi, kemudian presentasi dan menjawab dengan sangat baik. Mari kita melihat kembali apa yang dikatakan Alkitab tentang makna dari janji tersebut. Yang pertama, siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Adam dan Hawa. Dan kita semua tahu bahwa setelah mereka diciptakan Adam dan Hawa ini, mereka ditempatkan di sebuah taman yang disebut Taman Eden atau Taman Firdaus, dan semuanya sudah diciptakan Tuhan Allah di situ, disiapkan makanan. Jadi mereka tidak perlu repot-repot. Hanya saja Tuhan Allah memberikan satu perintah untuk tidak memakan satu buah pohon yang ada di tengah taman itu. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Apakah mereka menepati janjinya? Tidak, mereka ingkar janji. Disinilah awal manusia pertama ini jatuh ke dalam dosa.
walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah tetap mencintai mereka. Berjanjilah Allah untuk mengutus siapa? Yesus sebagai juru selamat. Dan itu sudah disampaikan dalam Yesaya. Tadi ada juga dari kelompok lain mengambil dari Kejadian. Ya, semua ada. Jadi ada banyak teks kitab suci yang menubuatkan bahwa Allah akan mengutus Roh Kudus. Kalian temukan dalam bacaan tadi, akhirnya kalian menemukan Yesus itu siapa? Allah atau manusia? Manusia. Allah dan manusia. Ya, 100% Allah, 100% manusia. Atau bisa kita katakan, Yesus ini sempurna dalam dirinya sebagai Allah dan sempurna dalam dirinya sebagai manusia. Itu bisa dibuktikan tidak? Bisa. Anak-anakku sekalian sudah mencari tadi bukti bahwa Yesus itu manusia, ya sama dengan kita. Apa ciri-ciri kita sebagai manusia? Pernah marah, atau dari awal dia dilahirkan. Manusia dilahirkan? Yesus juga dilahirkan oleh Maria. Apalagi ciri-ciri manusia? Bisa silsilah keluarga. Nenek moyangnya Yesus siapa? Abraham. Jadi satu nenek moyang kita. Keren kan kita ini? Nah, satu nenek moyang dengan Tuhan. Jadi ada satu peristiwa yang Yesus sungguh sedih di situ saat sahabatnya meninggal bernama Lazarus. Lalu Yesus pernah marah? Pernah. Kapan? Ya, saat ada orang yang menjual di bait Allah atau gereja, di situ Yesus marah. Ini kan ciri-ciri manusia semua. Ada banyak hal yang membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Apa saja? Yesus pernah membuat mujizat yang sesuatu mungkin mustahil bagi manusia, tapi itu tidak mustahil bagi Yesus sebab dia adalah Allah. Lalu ada juga banyak teks-teks kitab suci yang mengatakan membuktikan bahwa Yesus Allah. Misalnya dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus sendiri mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Lalu dipertegas lagi dalam Yohanes 14 ayat 9, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Sekarang anak-anak sekalian, kita masuk dalam refleksi materi pada hari ini. Silakan masuk dalam suasana hening, refleksikan dirinya terkait dengan materi kita hari ini. Ibu kasih kesempatan 5 menit, silakan. Kita berefleksi sekarang. Ibu meminta kesediaan 1 atau 2 orang untuk berbagi cerita, berbagi refleksi dengan teman-temannya terkait dengan pengalamannya. Siapa yang mau berbagi ceritanya? Ada? Siapa? Oke, Yaomi. Silakan Yaomi. Teman-temannya silakan dengarkan. Saya yang pertama, apakah saya selalu menepati janji? Ya, saya selalu berusaha untuk menepati janji, namun kadang-kadang saya keliru dengan janji yang saya buat. Namun saya berusaha untuk bertanggung jawab dengan janji yang saya buat agar dapat dipercaya orang. Yang kedua, apakah aku untuk meneladani Yesus yang rendah hati? Saya juga ingin untuk meneladani Yesus yang rendah hati, meskipun dia adalah Mesias Allah, Putra Allah. Namun Yesus tetap tidak sombong, melainkan menghargai dan membantu murid-muridnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ketiga, apakah aku meneladani Yesus dengan solidaritas pada sesama? Sebenarnya selain saya mau berusaha meneladani Yesus dalam hal solidaritas, saya mau belajar menghargai teman, membantu teman yang kesusahan, dan mau bergaul dengan siapa saja. Dan yang keempat, maukah aku bersikap solidar pada teman terlebih yang berkekurangan? Sebenarnya, ya, saya mau bersikap solidar pada teman walaupun berkekurangan, karena menurut saya kekurangan teman bukan hal yang harus dihindari, melainkan hal yang harus dirangkul semua teman atau pemerintah telah menggunakan mereka. Terima kasih. Oke, demikian hasil refleksi dari teman kita Yaomi. Yaomi sudah berbagi refleksi dengan kita semua. Beri tepuk tangan untuk Yaomi. Ada lagi yang mau berbagi refleksinya? Brigita, silakan Brigita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan berbagi refleksi dengan ibu guru dan teman-teman semua terkait dengan janji. Kadang-kadang saya belum selalu menepati janji. Ada saatnya saya lupa atau tidak bisa menepati janji karena malas atau sibuk dengan hal lain. Tetapi saya menyadari bahwa menepati janji itu penting. Karena Yesus sendiri selalu setia pada janji. Saya ingin belajar untuk lebih bertanggung jawab dan berusaha menepati janji yang saya buat, sekecil apapun itu.
Saya juga ingin meneladani Yesus yang mati, tidak sombong meskipun dia adalah anak Allah. Dia mau melayani dan menghargai semua orang tanpa membeda-bedakan. Kadang saya merasa sulit untuk rendah hati. Apalagi kalau merasa lebih pintar atau lebih hebat dari orang lain. Tapi saya ingin belajar untuk tidak membanggakan diri, melainkan menghargai teman dan mau menyenangkan mereka. Selain itu, saya mau berusaha meneladani Yesus dalam hal solidaritas. Saya mau belajar peduli dengan teman-teman, terutama yang sedang kesusahan. Misalnya dengan membantu teman yang kesulitan berbagi makanan atau sekadar memberi semangat. Saya ingin bisa bersikap solidar. Tidak hanya pada teman dekat, tapi juga kepada siapapun yang membutuhkan. Dengan begitu, dari saya bisa menunjukkan kasih seperti yang Yesus. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, demikian refleksi dari teman kita Gita. Berikan tepuk tangan untuk Gita. Oke. Dua teman kita ini sudah mewakili. Ibu rasa semua juga kita kadang-kadang merasakan hal yang sama dalam hal berjanji. Kadang kita sudah berusaha untuk menepati janji, kadang-kadang juga kita keliru, kadang-kadang kita tidak tepati janji dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, hari ini kita dipanggil untuk meneladani Allah yang setia pada janjinya. Sungguh dosa. Kehadiran Yesus juga ini menjadi harapan untuk kita manusia, bahwa sekalipun kita sering jatuh ke dalam dosa, tetapi kita akan memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, ada banyak hal yang bisa kita petik dari materi kita hari ini. Yang pertama, mari meneladani Yesus dalam menepati janji. Lalu mari kita semakin percaya pada Allah. Mari kita semakin percaya pada Allah, karena Allah memang sudah menunjukkan bahwa Dia menepati janjinya kepada kita. Dan berikutnya, mari meneladani sikapnya Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham semua? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Untuk seminggu ke depan, silakan merancang satu aksi sekaitan dengan tema kita hari ini tentang janji. Misalnya Anda membuat jadwal rutin di rumah, entah itu jadwal di rumah atau jadwal belajar, silakan membuat itu, lalu buat komitmen untuk berjanji mengikuti jadwal itu dengan konsisten. Buat dalam bentuk poster, tempel di kamarnya kalian, lalu setiap saat dilihat. Setiap kali ada rasa malas, rasa untuk ingin tidak belajar, lihat lagi janji itu. Bisa? Bisa. Oke, seminggu ke depan silakan laksanakan aksi itu. Sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa penutup? Askiana, silakan Askiana. Kami dari awal hingga selesainya. Terima kasih atas telah kami terima, kiranya bahwa kami dan menentukan pelajaran yang telah disampaikan. Sehingga sekarang tidak dalam sia-sia, melainkan dapat menjadi bekal yang bermanfaat dan kehidupan sekarang untuk masa depan. Hingga doa kami Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua yang telah mengikuti pelajaran dengan sangat baik. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.